Sambo ngamuk sejadi-jadinya. Ibu Putri Chandrawati beri pengakuan mengejutkan saat di persidangan. Saya dan menangis. Saya bisa berada di kursi tersebut dan nangis-nangis ketika saya bercerita tentang sebuah peristiwa yang sebetulnya bisa saja tidak terjadi. Sedihnya itu karena sedih yang lain yang saya tarik. Sedih karena harus mengalami ini semua, sedih karena tadi pagi nggak sarapan, bisa saja. Kalau kita bicara trauma, trauma itu nggak bisa dilihat hanya dengan ekspresi. Tetapi bahwa salah satu penanda trauma adalah ketika seseorang itu sedih, dia akan mengalami trauma ya. Dalam artian dia akan mengalami namanya abreaction. Apa itu abreaction? Ledakan emosi dan dalam waktu yang cukup panjang. Jadi nggak bisa kemudian hilang dengan pertanyaan lain itu kemudian jadi langsung santai lagi, itu nggak ada cerita tuh. Itu nggak akan ada orang korban perkosaan yang bisa ngomong dengan teratur, dengan suara yang lembut dan dibuat-buat seperti drama gitu. Suaranya tuh kayak suara yang membuat kita bertanya-tanya, kok bisa ya bertutur dengan rapi dengan suara yang lembut kayak gini loh. Para penonton yang telah memiliki karcis, kami silahkan untuk segera memasuki ruangan. Rata kayak gitu. Sementara menceritakan itu peristiwa yang traumanya tuh rajanya trauma perkosaan itu. Berarti Anda melihat ini adalah sebuah rekayasa dari terdakwa Putri Chandrawati? Tentu saja, tak lain dan tak bukan. Diketahui dalam sidang Putri Chandrawati baru-baru ini, hakim kembali menanyakan terkait peristiwa yang terjadi di Magelang, di mana Putri Chandrawati menangis sesenggukan saat menceritakan jika ia telah dilukai harkat martabatnya oleh Brigadir Yosua. Terkait hal tersebut, terdapat komentar menarik yang datang dari seorang pakar ekspresi mikro, yakni Kirdi Putra. Di mana menurut Kirdi setidaknya ada 2 catatan yang ia tangkap dari tangisan Putri Chandrawati. Pertama adalah dia fail to answer. Kita bagi 2 tadi. Ketika ditanya beberapa kali sangat jelas terlihat Putri itu menjawab, "Kamu sudah makan belum?" "Sudah." Tetapi yang dilakukan adalah, "Kamu sudah makan belum?" Saya saat ini belum makan." Yang sebetulnya tidak perlu dilambat-lambatin, terang Kirdi Putra. Penjelasan Kirdi ini pun mengatakan bahwa seseorang yang sedang menutupi sesuatu pasti cenderung membutuhkan waktu lama untuk berpikir. Menurutnya, orang yang berbohong akan menjauhkan dirinya dari posisi dia berbohong, yaitu dengan cara memanjangkan kalimat. Selanjutnya yang kedua yaitu ketika kita bicara Bu Putri. Ketika misal ditanya, dia ditanyai visum, ke dokter, rumah sakit dan segala macam, bahwa terdiam dan segala macam. Kan bukan itu sebenarnya pertanyaannya, jelas Kirdi Putra. Kirdi pun menjelaskan bahwa cara ini sangat biasa digunakan orang ketika mereka menyembunyikan sesuatu. Ketika Yang Mulia Hakim bertanya, itu intensitas sedihnya itu naik pelan-pelan. Sementara orang yang memang mengalami kejadian dan trauma itu langsung naik dan tinggi pungkasnya.